Baik, masih bersama kami dan juga Pak Ustadz Azhari. Pak Ustadz, kalau tadi menyambung pertanyaan Ratih, melihat di kondisi saat ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang memicu perbedaan pandangan, akhirnya memicu konflik. Bagaimana kita mawas diri, warning untuk diri kita sendiri, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berbeda pandangan, akhirnya berkonflik juga, Pak Ustadz. Saya ingin garis bawah ya, kalau ditanya bagaimana kita termasuk orang yang tidak berbeda pendapat, nggak bisa. Realitasnya kita harus berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam Islam itu sebuah keniscayaan. Hanya tadi kalau kita berangkat dari yang pertama, ada perbedaan pendapat yang itu sesuatu yang memang karakternya dinamis, al-mutaghayyirat, dan itu diperbolehkan. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, maka tertutup ruang diskusi dan ruang percakapan keilmuan dalam Islam. Maka ini akan membuat Islam mundur. Perlu ada perbedaan pendapat. Tetapi ada sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Sesuatu yang sudah rigid terkait akidah, hal-hal yang major dalam pemahaman agama. Ini yang yang harus dijaga bersama-sama. Sekali lagi misalnya Islam yang jadi berbeda itu boleh, yang tidak boleh berbeda. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita ini berpegang dengan tali temali agama Allah dan jangan berpecah. Itu nasihat atau nasihat Al-Quran. Jadi yang dinasehati oleh Al-Quran jangan berpecah, bukan jangan berbeda. Artinya berbeda boleh selagi tidak membuat perpecahan, kan? Jadi jangan berpecah, jangan seharusnya begini, bukan agar bagaimana kita tidak berbeda, tapi bagaimana cara mengelola perbedaan itu. Itu kita harus punya wawasan keislaman yang baik. Yang kedua, kita menyadari bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Yang ketiga, ada hal yang lebih urgent di atas perbedaan, yaitu akhlak. Kalau orang berbeda lalu tidak mengikut sertakan akhlak, yang terjadi nanti adalah bukan diskusi ilmiah, ya, tapi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Karena itu perlu adanya akhlak. Imam Syafi'i menasehati kita. Imam Syafi'i ini salah satu imam mazhab yang sangat besar dalam Islam yang populer di Indonesia. Dia bilang, pendapat saya boleh jadi benar, tapi pendapat orang boleh salah dan pendapat saya boleh jadi benar. Sebaliknya dia katakan, pendapat saya boleh jadi juga salah dan pendapat orang lain boleh jadi benar. Apa yang diajarkan Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i ingin mengajarkan kepada kita bahwa ada realitas perbedaan. Karena kalau ada perbedaan itu boleh jadi pendapat kita benar, orang lain salah, atau sebaliknya. Kita yang salah, orang lain yang benar. Itu perlu adanya syuro, musyawarah, diskusi ilmiah, sehingga perbedaan-perbedaan ini dikelola pada rel yang ilmiah, bukan perpecahan yang tidak kita inginkan. Oke. Ustadz Azhari, saya butuh juga dong Ustadz. Diajarkan kita semua. Saya pribadi dalam hal ini karena saya yang bertanya. Agak egois nih. Kalau pribadi nih. Jadi gini, perbedaan pandangan ini kan paling mudah kan ya dilihatnya karena ini memang sudah era digital, ya kan? Nah, jadi medsos lah kurang lebih begitu. Nah, bagaimana cara hati saya mungkin agar apalagi ini bulan Ramadan kita harus menjaga keutuhan niat kita ya, menjaga ibadah puasa dengan menjaga segala-galanya, termasuk pikiran, termasuk hati, agar tidak dengki, agar tidak agar tidak kotor lah dengan hanya melihat medsos. Misalnya ada si X lah mengutarakan pandangannya begini, lalu ada si Y lah begini gitu. Bagaimana tuh, Ustadz? Ya, satu konfirmasi tabayun, kita ngelihat medsos, lalu ada orang yang punya pendapat yang berbeda dengan pendapat kita, selagi hal yang dibedakan itu atau hal yang menjadi perbedaan kita dengan dia itu sesuatu yang diperbolehkan, misalnya
Satu, tabayun, konfirmasi ini benar atau tidak. Karena kita kan zaman era digital, maka perlu konfirmasi. Tabayun dan tasabbut. Tabayun itu adalah meng-cross check isi beritanya. Yang kedua, tasabbut itu adalah meng-cross check sumber beritanya. Jadi tabayun itu meng-cross check kontennya, tasabbut meng-cross check siapa transmisi si pembawa berita ini. Yang kedua, ya itu tadi, kita ya susah kalau kita tidak ngaji, kita tidak belajar ketika ada sesuatu yang berbeda, nah kita nggak siap. Karena itu perlu kita bersila, kita perlu ngaji sehingga kita paham orang yang berbeda dari kita itu bukan berarti dia tidak tahu, dia justru ngaji tapi mengambil pendapat yang berbeda. Karena salah satu karakter Islam itu adalah tanawu'an, variatif, keberagamaannya variatif. Dalam tradisi ritual Ramadan juga di awal kita menjalani Ramadan sudah ada perbedaan. Masuk pertama kali kita puasa. Ada yang menggunakan metodologi hisab, ada yang menggunakan metodologi ruqyah. Nah ini saya kira sah-sah aja. Ya kan, dua-dua punya metodologi yang kuat. Jadi sama baik. Soal komposisi sholat tarawih misalnya, ada yang 8, ada yang lebih dari itu, ada yang witirnya 3 rakaat sekaligus, ada yang lebih populer di Indonesia yang 3 rakaat dipisah 2 salam. Ini hal-hal yang saya kira sebenarnya kita sudah cukup matang dan dewasa menyikapinya dan tidak perlu dibesarkan. Beberapa masjid saya lihat dengan adanya perbedaan pendapat ini akhirnya DKM muter otak nih, gimana caranya mengakomodir pendapat-pendapat ini sehingga dibuatlah tarawih dengan 2 kloter 8 rakaat, selesai itu boleh ada yang pulang nanti dilanjutkan lagi. Wah ini kan saya kira justru membuat kita lebih memahami kemajemukan cara beragama. Baik. Belum lagi yang tarawihnya nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Tapi itu nanti pembahasannya berbeda Ustadz itu. Terima kasih banyak Ustadz Azhari sudah memberikan tausiah mengenai berbeda Sehat selalu untuk Ustadz dan keluarga ya, insyaallah. Amin. Sama-sama Mas Bak. Tadi adalah bagaimana kita mengelola perbedaan itu. Betul. Jangan sampai berkonflik. Kembali lagi aja ke Al-Quran paling mudah lah. Nah gitu iya benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.